mudah dan seru. Bersama saya Mentorinta, kali ini saya akan membahas terkait tanaman obat. Let's get started! Teman-teman sering dengar kan pengobatan herbal? Nah, pengobatan herbal itu berasal dari tanaman. Lalu, tanaman apa aja sih yang mempunyai khasiat obat? Pernah ngalamin nggak nih dulu kalau sakit sama nenek suka dibuat ramuan-ramuan dari daun atau tanaman? Atau masih ada nih yang lagi minum jamu? Sebenarnya apa sih tanaman yang digunakan itu? Sebelum kita pelajari tanamannya, kita ketahui dulu nih bagian tanaman yang kemudian diambil untuk dijadikan obat. Ya, ada herba, folium, kemudian korteks, lignum, kaulis, talus, rizom, radix, kormus, bulbus, dan tuber. Sekarang kita bahas satu persatu tanaman dan khasiatnya berdasarkan bagian-bagian yang tadi ya. Herba adalah tumbuhan pendek, kecil, yang mempunyai batang basah karena dia mengandung banyak air dan tidak mempunyai kayu. Contoh herba yang pertama yaitu Andrographidis herba atau Sambiloto. Nah, ini berkhasiat sebagai tonikum atau penambah tenaga, kemudian bisa juga sebagai antipiretik atau penurun demam, dan juga diuretik. Kemudian, contoh herba yang kedua yaitu Belladonnae herba atau herba belladon, yang berkhasiat sebagai analgesik atau pereda nyeri. Kemudian, contoh yang ketiga yaitu Centellae herba atau herba pegagan, berkhasiat sebagai diuretik dan tonikum. Selanjutnya yaitu folium yang merupakan daun. Nah, simplicia yang berasal dari folium, contohnya yang pertama yaitu Abriifolium atau daun saga, dapat berkhasiat sebagai obat sariawan. Kemudian contoh yang kedua yaitu Apii graveolentis atau biasa disebut juga dengan daun seledri. Nah, ini berguna untuk diuretik. Kemudian yang ketiga yaitu Caricafolium atau daun pepaya. Daun pepaya ini berkhasiat sebagai antipiretik dan juga obat disentri. Selanjutnya ada juga korteks yang merupakan bagian tanaman berupa kulit batang atau dahan. Nah, contohnya yang pertama yaitu Cinnamomi cortex atau kulit kayu manis, berkhasiat untuk menghangatkan lambung dan anti diare. Kemudian contoh yang kedua yaitu Granati fructus cortex atau kulit buah delima yang berkhasiat untuk astringen atau mengatasi diare dan obat cacing. Nah, selanjutnya terdapat lignum yang merupakan kayu. Lignum ini berupa contohnya yaitu Sapan lignum atau dikenal sebagai kayu secang yang penggunaannya sebagai astringen. Kemudian ada kaulis yang berupa batang. Kaulis ini terdiri dari Tinosphorae kaulis atau brotowali yang berguna sebagai antipiretik, tonikum, dan antidiabetes. Kemudian ada talus yang berarti strukturnya belum berdiferensiasi, berupa Usneae talus atau kayu angin yang berkhasiat sebagai astringen juga. Selanjutnya ada rizom atau disebut juga sebagai akar tinggal atau rimpang yang merupakan batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di dalam atau permukaan tanah dan dapat menghasilkan tanaman baru dari luasnya. Nah, golongan rizom ini contohnya yaitu yang pertama Curcumae rhizom atau temulawak yang berkhasiat sebagai antispasmodik atau mengatasi kram pada otot di perut. Kemudian yang kedua yaitu Curcumae domestica rhizom atau kunyit yang berkhasiat sebagai anti diare. Kemudian contoh yang ketiga yaitu Kaempferiae rhizom atau disebut juga kencur yang berkhasiat sebagai ekspektoran atau mengatasi batuk berdahak. Selanjutnya terdapat radix atau akar yang merupakan bagian pokok dari tanaman selain batang dan daun. Nah, contoh dari radix ini yang pertama yaitu Catharanthi radix atau akar tapak dara. Nah, ini berkhasiat sebagai antidiabetes dan obat kanker. Kemudian yang kedua yaitu Glycyrrhizae radix atau akar manis
yang berkhasiat sebagai antitusif atau meredakan batuk kering. Kemudian contoh yang ketiga yaitu Panacis radix atau ginseng yang berkhasiat sebagai stimulansia sehingga merangsang sistem saraf pusat sehingga kita jadi lebih konsentrasi dan juga meningkatkan kemampuan fisik. Baik teman-teman, yang selanjutnya ada juga nih yaitu tuber. Nah, tuber ini berupa umbi. Contohnya yaitu Meremyriae tuber atau bidara upas yang berkhasiat sebagai ekspektoran dan antiseptik. Selanjutnya terdapat bulbus, yaitu merupakan umbi lapis. Nah, golongan bulbus ini berupa Alii sativa bulbus atau bawang putih yang berkhasiat sebagai anti kolesterol. Nah, yang terakhir nih ada kormus yang merupakan umbi batang. Kormus ini contohnya yaitu Colchicum kormus, yaitu daun umbi Colchicum yang berkhasiat sebagai anti rematik. Nah, teman-teman, itu dia tadi bagian-bagian tanaman yang dijadikan obat. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekian materi kali ini. Thanks for watching. See you on the next video. Salam obat video, Pharmacist Learning Partner.